Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi update menarik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, terkait dengan update info GTK dan penerbitan SKTP ya di periode Juli-Desember 2025, di mana saya melalui dari beberapa postingan teman-teman guru itu sejak tanggal 21 hingga 23 itu sudah ada beberapa guru yang memposting ya terkait dengan penerbitan SKTP untuk periode Juli hingga Desember 2025. Nah, tentu masing-masing guru ya atau sebagian besar guru itu mungkin bertanya-tanya kenapa saya belum terbit SKTP-nya, kemudian apakah masih proses verifikasi dan lain sebagainya. Ini akan saya sampaikan, saya utarakan dalam video kali ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa menyaksikannya sampai full ya. Nah, jadi yang pertama dulu bahwa saat ini itu sudah ada beberapa guru yang SKTP-nya sudah terbit, masih juga ada yang proses validasi ya, bahkan ada yang masih proses verifikasi dari info GTK. Jadi saya mengutip dari berbagai macam postingan guru ya, mulai tanggal 21 hingga 23 atau video ini update gitu ya, saya submit. Banyak guru yang melaporkan info GTK SKTP-nya itu sudah terbit. Nanti saya akan tunjukkan potongan screenshot dari bukti kalau SKTP-nya teman-teman guru itu yang sudah terbit. Nah, SKTP periode Juli-Desember ini sudah keluar untuk sebagian guru. Bapak Ibu harus pahami ya bahwa yang keluar itu untuk yang sebagian guru. Artinya masih banyak juga guru-guru yang SKTP-nya belum diterbitkan. Ya, jadi Bapak Ibu guru harus mohon bersabar. Nah, untuk apa? Kunci percepatan status validasi ya dari kode 16 itu menunggu pengusulan dari dinas ya. Jadi kalau dinasnya itu garcep ya, cepat bertindak, maka tentu untuk validasi kemudian penerbitan SKTP itu akan lebih cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin dinas itu belum mendapatkan data yang valid dari Bapak Ibu guru, maka untuk pencairan atau untuk penerbitan SKTP-nya itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi sistemnya sekali lagi ya, untuk info GTK itu siapa cepat dia dapat gitu ya. Artinya kalau dinasnya itu sudah mengupload sejak beberapa hari yang lalu, berarti kan data yang Bapak Ibu serahkan itu kan sudah lengkap ya. Nah, berbeda misalnya ada daerah-daerah yang lain itu yang meskipun mungkin diminta oleh dinasnya tapi belum diberikan oleh teman-teman guru. Jadi jangan salahkan dinas ataupun info GTK kalau misalnya Bapak Ibu itu untuk penerbitan SKTP-nya bahkan untuk pencairan tunjangan sertifikasi gurunya itu mengalami keterlambatan. Yaitu semuanya tergantung dari seberapa cepat Bapak Ibu guru merespon informasi yang ada gitu. Selanjutnya itu adalah kita ketahui ya, jika dinas itu cepat mengusulkan maka penerbitan SKTP itu akan lebih cepat terbit, yaitu yang sudah terbukti di beberapa daerah gitu. Nah, ini adalah bukti SKTP yang saya ambil ya dari screenshot dari beberapa yang sudah terbit SKTP-nya. Ini untuk SKTP yang terbit di 21 September ya, untuk periode bulan Juli Desember 2025 di Kabupaten Bangka Selatan ya, khususnya untuk sekolah induk SD Negeri 18 Tobuali. Nah, itu ini sudah saya ucapkan selamat ya, karena SKTP-nya sudah terbit ya, tinggal menunggu pencairan tunjangan sertifikasi guru. Nah, kalau kayak gini itu 95% lah itu pasti pencairannya mungkin di akhir September. Jadi mungkin yang bersangkutan ini sudah akan mendapatkan tunjangan sertifikasi gurunya di akhir September ya. Sama halnya dengan yang ini ya, di Kabupaten Sumba Barat itu juga ini sudah terbit SKTP-nya. Jadi ya tinggal ya bukan berarti mereka sudah bisa tidur nyenyak ya, enggak juga ya, tetapi artinya
saya memberikan informasi ini tuh biar menjadi penyemangat Bapak Ibu guru ya, artinya mungkin bisa lebih lebih proaktif untuk menanyakan ke dinasnya sudah sejauh mana mereka mengirimkan data Bapak Ibu guru itu dari Dapodik, sehingga proses penarikan data di Info GTK itu lebih cepat. Nah, semacam itu. Nah, kemudian di berikutnya ini adalah ada juga kasus di beberapa guru, tapi saya mengambil salah satu contoh saja bahwa SKTP periode Juli-Desember itu belum terbit. Nah, silakan cek hasil verifikasi pada bagian atas ya. Jadi ini berarti prosesnya itu bisa dikatakan lagi penarikan data ya. Jadi kalau prosesnya sudah penarikan data, kemudian validasi data, maka keadaan sudah benar semuanya, maka nanti akan SKTP-nya akan diterbitkan. Jadi prosesnya semacam itu Bapak Ibu guru. Jadi buat teman-teman yang statusnya masih seperti ini ya, teman-teman guru, maka mohon bersabar ya untuk bisa segera, agar segera SKTP-nya segera diterbitkan ya. Karena tadi itu kalau SKTP-nya sudah terbit dan tidak ada hambatan apapun, insya Allah mungkin di akhir September ini Bapak Ibu guru sudah akan mendapatkan tunjangan sertifikasi gurunya. Nah, ini kebijakan utama Permendikdasmen. Kemarin ada yang berkomentar ya, yang sempat saya baca itu sepertinya dia bermasalah di guru walinya gitu. Jadi meskipun ya, kalau kita lihat ya pada validasi yang sudah 30% untuk guru golongan A1 itu sudah selesai ya. Jadi sudah memakan 30%, ada 70% yang belum, tetapi yang A1 itu sudah selesai. Jadi artinya untuk yang A1 itu guru dengan kategori yang pemenuhan 24 jam tatap muka itu sudah selesai. Nah, tetapi meskipun Bapak Ibu guru ya, ini Bapak Ibu perlu harus membaca aturan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa meskipun Bapak Ibu guru itu sudah memenuhi 24 jam pelajaran per minggu ya, 24 jam tatap muka itu, tetapi kalau tidak menjadi guru wali maka sulit untuk diterbitkan SKTP-nya, bahkan untuk dicairkan tunjangan profesi gurunya. Nah, kenapa demikian? Karena itu sudah jelas-jelas tertulis di dalam kebijakan di Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Nah, ada salah satu komentar yang berkomentar bahwa saya itu tidak mendapatkan jatah menjadi guru wali. Gitu ya. Kurang lebih semacam itu. Artinya dia itu sudah memberikan data-datanya, tetapi sepertinya lupa dengan status untuk yang guru wali ini. Nah, oleh karena itu saya menyarankan bahwa silakan menghubungi operator sekolahnya untuk memperbaiki data tersebut, karena ini lagi proses perbaikan data ya, proses perbaikan data dan penarikan data. Jadi syukur-syukur masih ada waktu untuk memperbaiki tersebut, dan SK guru walinya itu harus terupload gitu kalau mau SKTP-nya terbit dan pencairan tunjangan profesi gurunya itu dicairkan semacam itu. Jadi mohon untuk mempertimbangkan, memperhatikan peraturan Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Nah, kemudian ini adalah ekuivalensi jam dan tugas tambahan, di mana kita sebagai guru wali itu bukan ditugaskan sebagai tugas tambahan, tapi tugas pokok. Ya, jadi meskipun tadi ya Bapak Ibu guru sudah memenuhi 24 jam tatap muka pelajaran, nah untuk menjadi guru wali itu tetap diwajibkan ya. Kalau Bapak Ibu bertindak sebagai guru yang mulai dari SMP hingga SMA, terkecuali untuk yang guru SD, kemudian semua kepala sekolah itu tidak diwajibkan untuk menjadi guru wali. Kemudian dampak ke validasi dan info GTK, jadi data Dapodik itu harus memuat guru wali ini ya, sekali lagi ya, saya kira sudah jelas-jelas di dalam aturan tersebut. Kemudian jam tatap muka minimal 24 jam itu harus terpenuhi Bapak Ibu guru ya, saya kira nanti Bapak Ibu guru bisa melihat aturan-aturan yang ada, caranya menghitungnya seperti apa. Gunakan ekuivalensi tugas tambahan bila jam tatap muka Bapak Ibu itu kurang. Dan kode 16 itu dorong dinas segera mengusulkan agar SKTP cepat keluar. Artinya kalau misalnya di status info GTK Bapak Ibu guru itu masih kode 16 ya, maka kalau yang dekat ya, artinya dinasnya itu bisa dijangkau ya, bisa dijangkau. Beda misalnya dengan daerah-daerah kepulauan itu harus menyeberang laut lah, sungai dan lain sebagainya. Artinya bisa dijangkau pada waktu itu ya, silakan untuk menghimbau ke dinasnya agar segera mengusulkan ke Dapodik
ya, biar nanti info GTK itu menarik datanya dari Dapodik semacam itu. Nah, ini cara input guru wali di Dapodik. Jadi buat rombel jenis wali, kemudian memasukkan nama guru wali sebagai wali rombel. Nah, kemudian tambahkan anggota rombel ya, misalnya siswa dampingan sesuai dengan SK ya. Kemudian input tugas tambahan guru wali dan nomor SK dan TMT-nya. Itu yang harus ada. Jadi ini yang nanti akan dicek oleh dinas ya, kemudian dimasukkan ke data Dapodik gitu. Nah, jadi ini checklist praktis buat para guru ya. Jadi cek info GTK dan pastikan valid untuk kode 16 ya. Pastikan penetapan guru wali di Dapodik. Genapkan 24 jam tatap muka per minggu dengan ekuivalensi bila perlu. Kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kekurangan ya 24 jam tersebut. Koordinasi dengan kepala sekolah dan dinas bila ada kekurangan atau kelebihan. Simpan SK dan dokumen pendukung untuk sinkronisasi di kemudian hari Bapak Ibu guru. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.